Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Semangat ya untuk belajar hukum. Terima kasih yang sudah lihat konten-konten ibu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT, karena hari ini kita akan belajar lagi tentang HKI, hak kekayaan intelektual. Masih ingat teman-teman apa pengertian HKI, hak kekayaan intelektual? Iya, bagus ya. Jadi hak yang diberikan negara kepada pembuat kekayaan intelektual, di mana kekayaan intelektual itu adalah kekayaan yang dihasilkan dari daya pikir manusia yang ada 7 bidang gitu ya. Nah, karena untuk membuat kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, merek, paten, kemudian desain industri ya, rahasia dagang itu perlu pemikiran, maka bagi orang yang membuat produk atau proses yang berupa kekayaan intelektual ini, maka oleh negara akan diberi hak istimewa ya, atau hak eksklusif. Nah, hari ini kita akan bahas tentang hak istimewa apakah yang diberikan pada orang yang buat produk atau proses dari kekayaan intelektual, dari daya pikirnya. Sebagai rasa syukur kita pada Allah SWT, maka seperti biasa belajar kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Nah, teman-teman, HKI, hak kekayaan intelektual ini masuk wilayah hukum dagang ya, karena HKI ini bicara tentang objek hukum dagang yang berupa barang bergerak tidak berwujud yang merupakan kekayaan intelektual, yaitu yang dihasilkan dari daya pikir manusia. Kekayaan intelektual ini menurut undang-undang ya, ruang lingkupnya ada 7 bidang, yaitu hak cipta, merek, paten, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Nah, bagi orang-orang yang membuat produk atau proses dari kekayaan intelektual ini akan mendapatkan hak eksklusif atau hak istimewa dari negara. Apa saja hak istimewa ini? Ya, jadi hak istimewa yang diberikan pada orang yang membuat produk atau proses dari kekayaan intelektual ini itu berupa hak moral dan hak ekonomi. Hak moral dan hak ekonomi ini diatur ya, kalau untuk bidang hak cipta itu diatur di pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta. Ya, jadi hak cipta itu adalah hak istimewa yang diberikan pada pencipta berkaitan dengan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia, bermanfaat bagi orang, yang dihasilkan dari daya pikir seseorang. Ya, kalau saudara misalnya menciptakan bidang seni, ilmu pengetahuan atau sastra, maka akan diberi hak moral. Apa hak moral itu? Ya, jadi hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum. Ya, jadi kalau
saudara membuat karya ilmiah, maka hak moral saudara itu boleh mencantumkan nama saudara pada karya ilmiah tersebut. Jadi orang lain tidak boleh ya kalau nggak membuat karya tulis itu kemudian menempelkan namanya di situ. Itu termasuk pelanggaran hak cipta. Itu termasuk hak moral, yaitu hak bagian dari hak istimewa. Kemudian pencipta juga bisa menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Nah, misalnya saudara mau menulis buku puisi, maka selain nama asli, teman-teman juga bisa menggunakan nama samaran atau nama alias atau disebut dengan nama pena, ya. Misalnya supaya hoki, supaya terkenal gitu ya. Jadi selain nama asli, ya, pencipta buku puisi, penulisnya itu boleh menggunakan nama samaran, nama alias, atau nama pena. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami? Ya, selain hak moral yang dua itu, juga pencipta boleh mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan atau kelayakan dalam masyarakat. Jadi misalnya ya sudah lama dibuat ciptaannya tapi ingin merevisinya, maka pencipta ini diperbolehkan karena itu merupakan hak moral dari pencipta. Kemudian pencipta juga boleh mengubah judul dan anak judul ciptaannya, misalnya tentang novel, tentang apalagi cerpen, ya. Nah, ini pencipta boleh mengubah judul dan anak judul. Orang lain tidak boleh ya. Kemudian hak moral yang lain itu pencipta boleh mempertahankan haknya dalam hal terjadi misalnya ciptaannya diambil orang sebagian, kemudian digabungkan dengan ciptaan orang lain, ya. Kalau hal itu merugikan pencipta, maka dia bisa mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dengan membawa barang bukti. Bagaimana teman-teman bisa dipahami pengertian hak moral yang merupakan bagian dari hak istimewa dari hak cipta? Ya. Kemudian di sini ada penjelasan dari pasal 5 ayat 2. Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Nah, jadi selama penciptanya masih hidup, 5 hal yang di atas yang sudah Ibu sebutkan, misalnya mengubah judul, kemudian menggunakan nama samaran, itu tidak dapat dialihkan. Tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat, ya, atau sebab lain sesuai dengan ketentuan undang-undang setelah pencipta meninggal. Jadi hak moral ini bisa dialihkan kalau penciptanya meninggal, ya. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis, ya. Jadi penerima dari pengalihan hak moral, ya, itu dapat dilakukan dengan cara tertulis, ya. Bagaimana teman-teman? Saya kira itu dulu berkaitan dengan hak istimewa yang berupa hak moral. Nanti untuk hak ekonomi akan Ibu lanjutkan pada konten berikutnya. Terima kasih.